Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin memaparkan materi tentang sifat termal bahan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Rangga Putra Bib Anajar. Saya di Kidu Saputro. Saya Irwan Rizky Ramadan. Dan saya Syuhada Rifki. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari apa sih itu termal bahan. Jadi, sifat termal bahan adalah kemampuan suatu material untuk merespon panas atau perubahan suhu, yaitu bagaimana bahan tersebut menyerap, menyimpan, menghantarkan, atau menahan energi panas. Konsep dasar yaitu respon bahan terhadap panas tergantung ada tiga, yaitu struktur atom, ikatan antar molekul, fase bahan yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama itu struktur atom. Struktur atom itu menyangkut susunan elektron dan inti atom dalam suatu unsur atau senyawa. Respon terhadap panas sangat bergantung pada bagaimana elektron tersusun dan bergerak. Elektrovalensi, yaitu elektron di kulit terluar, berperan penting dalam menghantarkan panas. Misalnya logam, memiliki elektron bebas yang dapat bergerak bebas dan membawa energi panas dengan cepat. Kerapatan atom dalam kisi kristal juga memengaruhi konduksivitas termal. Semakin rapat susunan atom, semakin efisien perpindahan energi melalui getaran atom. Contoh, tembaga dan aluminium memiliki struktur atom yang memungkinkan elektron bebas bergerak cepat, sehingga sangat baik dalam menghantarkan panas. Ikatan antar molekul. Jenis dan kekuatan ikatan antar molekul menentukan beberapa mudah energi panas menyebabkan perubahan gerak partikel. Yang pertama, ikatan kovalen kuat. Misalnya pada intan, membuat bahan sangat stabil dan tahan terhadap perubahan suhu, tetapi kurang baik dalam mengantarkan panas. Ikatan molekul, ikatan logam, kemungkinkan memungkinkan elektron bebas bergerak, meningkatkan konduktivitas termal. Gaya van der Waals yang lemah, seperti pada gas mulia atau senyawa organik, membuat bahan lebih mudah mengalami perubahan suhu dan fase. Contoh, air memiliki ikatan hidrogen yang cukup kuat hingga membutuhkan banyak energi untuk menguap panas laten tinggi. Fase bahan padat cair gas. Fase atau wujud zat zat sangat mempengaruhi cara bahan merespon panas. Fase karakteristik dan respon terhadap panas. Padat. Partikel tersusun rapat dan bergerak di tempat. Respon terhadap panas, konduksi dominan, perubahan suhu lambat. Cair. Partikel lebih bebas bergerak. Respon terhadap panas, konveksi terjadi perubahan suhu sedang. Gas, partikel sangat bebas dan jarang. Respon terhadap panas, konduksi rendah, konveksi, dan radiasi dominan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis thermal bahan. Yang pertama, kapasitas panas atau heat capacity. Kedua, ada kalor jenis, specific heat, dan konduktivitas thermal. Kemudian, ekspansi thermal dan daya hantar panas versus isolasi panas. Kapasitas panas atau heat capacity. Kapasitas panas adalah ukuran total energi panas yang harus diberikan atau dilepaskan oleh suatu benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin tanpa memperhatikan massa atau jenis bahan penyusunnya. Dengan kata lain, ini adalah kemampuan menyimpan panas dari keseluruhan benda. Semakin besar kapasitas panas, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Dengan catatan, kapasitas panas dipengaruhi oleh massa dan jenis material. Dua benda dari bahan yang sama bisa memiliki kapasitas panas yang berbeda jika massanya berbeda. Baik, yang selanjutnya itu ada kalor jenis atau specific heat capacity.
Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu bahan sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Berbeda dengan kapasitas panas yang bergantung pada massa total benda, kalor jenis adalah sifat intrinsik material. Artinya, jadi artinya itu ia tidak berubah meskipun ukurannya atau massa bendanya berubah. Dengan catatan, kalor jenis menjelaskan seberapa sulit suatu bahan dipanaskan atau didinginkan. Seperti contohnya air. Air memiliki kalor jenis tinggi sehingga mampu menyerap banyak energi tanpa cepat berubah suhu. Lalu yang selanjutnya ada konduktivitas thermal atau thermal conductivity. Jadi konduktivitas thermal adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan energi panas dari satu bagian ke bagian lain melalui mekanisme konduksi, yaitu perpindahan panas akibat tumbukan partikel atau getaran atom. Nilai konduktivitas thermal menunjukkan seberapa cepat panas dapat mengalir melalui material tersebut. Dengan catatan, bahan dengan konduktivitas tinggi, seperti misalnya logam, cepat menyalurkan panas, sedangkan bahan yang konduktivitasnya rendah, seperti kayu atau busa, cenderung menahan panas. Baik, selanjutnya yaitu ekspansi thermal atau thermal expansion. Ekspansi thermal adalah fenomena perubahan ukuran, panjang, luas, atau volume suatu bahan ketika suhunya berubah. Hal ini terjadi karena partikel-partikel penyusun bahan bergetar lebih kuat saat dipanaskan, sehingga jarak antar partikel bertambah. Besarnya ekspansi berbeda-beda untuk setiap bahan dan biasanya dinyatakan dalam koefisien ekspansi thermal. Dengan catatan, hampir semua bahan memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan, meskipun ada pengecualian seperti air pada rentang suhu tertentu. Selanjutnya yaitu daya hantar panas versus isolasi panas. Daya hantar panas adalah kemampuan suatu bahan untuk dengan cepat memindahkan energi panas dari suatu sisi ke sisi lain. Bahan dengan daya hantar panas tinggi biasanya memiliki konduktivitas thermal tinggi, sehingga panas dapat berpindah dengan efisien. Sedangkan isolasi panas adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan atau memperlambat aliran panas. Bahan isolator memiliki konduktivitas thermal rendah, sehingga panas sulit berpindah melaluinya. Dengan catatan, kedua sifat ini sering dipertentangkan, tetapi dalam praktiknya keduanya sama-sama penting. Misalnya, logam dipakai untuk menghantarkan panas dengan cepat, sementara isolator dipakai untuk menjaga panas tetap berada di dalam atau di luar suatu sistem. Kapasitas panas dan kalor jenis. Yang pertama, kapasitas panas, Celcius. Kalor jenis, jumlah kalor untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas panas. Kapasitas panas adalah jumlah energi panas atau kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, tanpa memperhatikan massa atau jenis bahan penyusunnya. Rumus Q sama dengan kalor law Joule Delta T. delta T. Q. C C kan? Iya, C kapasitas panas atau ya itu delta T. delta T perubahan suhu atau derajat Celcius atau K. Catatan penting, kapasitas panas bergantung pada massa dan jenis bahan. Jadi, benda yang lebih besar biasanya punya kapasitas panas lebih besar. Contoh, panci besar dari besi butuh lebih banyak energi untuk naik 10 derajat Celcius dibanding sendok besi kecil, meskipun bahannya sama. Baik, selanjutnya ada kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu bahan sebesar 1 derajat atau 1 Kelvin. Ini adalah sifat intrinsik material, artinya tidak bergantung pada massa benda, hanya pada jenis bahan. Adapun rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta TQ. Dengan Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu.
Catatan pentingnya, kalor jenis memiliki seberapa sulit suatu bahan dipanaskan. Contohnya, air dibagi C 4186 Joule per kilogram kali K. Butuh energi besar untuk naiknya suhu. Itulah sebabnya air dipakai sebagai pendingin mesin. Kemudian logam, misalnya besi. C aprok 450 Joule kilogram kali K. Cepat panas dan cepat dingin. Selanjutnya, aplikasi sifat. Aplikasi sifat termal. A. Industri konstruksi. Pemilihan material bangunan. Kemudian B. Transportasi, desain mesin dan rel kereta. C. Elektronika. Pendingin prosesor, material semikonduktor. Dan D. Alat rumah tangga, panci, termos, dan setrika. Ya, jadi yang pertama itu ada industri konstruksi, yaitu pemilihan material bangunan. Jadi di suatu bangunan harus bisa menjaga suhu dalam ruangan tetap stabil. Artinya material dipilih berdasarkan konduktivitas termal dan kapasitas kalor. Contohnya seperti bata merah atau beton. Konduktivitasnya itu rendah. Dia itu menyerap panas perlahan sehingga pada siang hari ruangan terasa terasa sangat tidak cepat panas. Lalu ada kaca low E. Kaca low E ini dilapisi lapisan tipis logam oksida untuk memantulkan radiasi inframerah sehingga menjaga ruangan tetap sejuk. Lalu ada isolator seperti wall mineral atau styrofoam. Material ini dipasang di dinding atau atap untuk mengurangi perpindahan panas. Lalu ada alas alasan, yaitu efisiensi energi atau hemat listrik untuk AC atau heater, kenyamanan termal dan keamanan struktural. Dengan analogi dinding bata seperti spons panas yang menyerap perlahan, sedangkan atap seng seperti panci logam yang langsung menghantarkan panas. Lalu ada transportasi. Transportasi di sini yaitu desain mesin dan rel kereta. Contohnya, mesin kendaraan seperti bahan logam, aluminium atau baja. Dipilih karena konduktivitasnya yang tinggi. Panas Panasnya itu dari pembakarannya cepat dilepaskan. Lalu ada radiator. Radiator ini menggunakan cairan pendingin atau air ditambah etilen glikol. Karena kapasitas kalor tinggi mampu menyerap banyak panas sebelum suhunya naik. Lalu ada rem kendaraan. Cakram rem dari baja karbon tinggi dapat menahan suhu yang ekstrim dan tidak cepat melengkung. Terus ada bahan gesek seperti kampas rem. Dipilih agar dapat tahan panas dan tidak mudah terbakar. Analoginya itu seperti rel kereta api. Rel kereta api itu seperti penggaris logam yang memanjang saat dipanaskan. Kalau tidak diberi ruang, ia bisa melengkung. Selanjutnya itu elektronika, pendingin prosesor, dan material semikonduktor. Pertama itu prosesor CPU atau GPU. Menghasilkan panas tinggi saat bekerja, and heatsink dari aluminium atau tembaga, konduktivitas tinggi, panas cepat dialirkan ke udara. Thermal paste, mengisi celah mikroskopis antara prosesor dan heatsink agar pemindahan panas lebih efisien. Semikonduktor yaitu chip dan transistor. Sifat listriknya dipengaruhi oleh suhu. Jika terlalu panas, resistansi berubah, kinerja menurun. Thermal throttling. Oleh karena itu, sistem pendingin sangat penting. Contohnya, kipas dan liquid cooling. Kipas mempercepat konveksi udara. Dan pendingin cair menggunakan cair atau fluida khusus karena kapasitas kalor tinggi.
Analoginya yaitu prosesor itu seperti otak manusia yang bekerja keras. Kalau kepanasan, ia melambat. Pendingin adalah kipas angin atau minuman dingin untuk otak itu. Selanjutnya itu panci. Bagian bawah panci itu logam, aluminium, stainless steel agar panas cepat merata. Terus gagangnya itu dari plastik atau kayu. Isolator agar aman dipegang. Terus termos. Dinding ganda dengan ruang hampa udara, menghambat konduksi dan konveksi. Lap- Lapisan reflektif di dalamnya memantulkan radiasi panas. Terus setrika. Plat bawah logam mengatakan panas merata ke kain. Termostat mengatur suhu sesuai jenis kain. Kapas, sutra, wall. Nah, analoginya yaitu termos seperti jaket tebal untuk air panas, menjaga suhu tetap lama. Kesimpulan sifat termal bahan menjelaskan bagaimana suatu material merespon energi panas, baik dengan menyerap, menghantarkan, menyimpan, maupun menahannya. Respon ini dipengaruhi oleh struktur atom, jenis ikatan antar molekul, dan fase zat. Beberapa sifat penting seperti kapasitas panas, kalor jenis, konduktivitas termal, dan ekspansi termal membantu kita memahami perilaku bahan terhadap perubahan suhu. Pemahaman tentang sifat-sifat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia teknik. Misalnya dalam pemilihan material bangunan, desain mesin dan rel kereta, sistem pendingin elektronik, serta alat rumah tangga. Dengan memahami sifat termal bahan, manusia dapat merancang material yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan energi serta lingkungan. Ya, jadi itu tadi materi yang dapat kami paparkan tentang apa? Sifat termal bahan. Ya, sifat termal bahan. Sekian. Kalau ada pertanyaan bisa nanti tanya di kolom komentar aja atau bisa ditolong dibantu like ya buat tugas kami. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata atau salahnya dalam memaparkan materi ini. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.